Bisa dapat 1 juta sampai dengan 3 juta per minggu hanya dari usaha budidaya pisang ini teman-teman. Kerjanya nyantai dan pastinya minim resiko. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Tiga Pandawa, dan di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai dasar-dasar usaha dalam budidaya pisang. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai usaha di bidang budidaya pisang ya teman-teman. Teman-teman bisa tonton video sebelumnya, habis itu bisa balik lagi ke sini, atau habis ini bisa tonton video sebelumnya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Usaha budidaya pisang ini sangat bagus untuk kita kembangkan dan dijadikan usaha sampingan atau pendapatan tambahan di luar pekerjaan teman-teman. Dan jika teman-teman amati, usaha ini sangat jarang sekali peminatnya, dan sebagian besar petani itu lebih memilih untuk berpalawijaya daripada berbudidaya pisang, karena mungkin ya dari palawija itu masa panennya lebih cepat daripada budidaya pisang. Namun perlu diketahui kalau kita berpalawija risikonya itu cukup tinggi ya teman-teman, karena kena naik dan turunnya harga itu cukup drastis. Nah, kalau misalkan budidaya pisang ini, oke, masa panennya itu mungkin lebih lama ya, tapi harga pisang itu relatif stabil di pasaran. Ada beberapa persiapan yang wajib teman-teman ketahui sebelum teman-teman itu mau memulai usaha di bidang budidaya pisang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 8 poin penting yang wajib, yang harus teman-teman pahami, teman-teman ketahui jika teman-teman mau memulai usaha di bidang budidaya pisang ini. Oke, untuk poin yang pertama ya teman-teman. Dan poin yang pertama ini adalah bagian yang paling penting ya teman-teman, karena teman-teman harus menyiapkan pengepulnya terlebih dahulu. Jalinlah kerjasama yang baik dengan pengepul tersebut. Perlu teman-teman ketahui, teman-teman pahami, berilah kualitas pisang yang terbaik kepada pengepul. Supaya apa? Ada harga, ada kualitas ya teman-teman. Kalau misalkan kualitas pisang kita itu bagus, insya Allah harganya pun juga ya bisa menyesuaikan lah. Dan pengepul pun juga sama, pengepul pun juga manusia, tidak akan mematok harga seenak jidat gitu jika kualitas dari buah pisang kita itu bagus teman-teman. Nah, berbeda dengan kualitasnya ya istilahnya itu standar lah, pastinya harganya pun juga bisa menyesuaikan. Jalinlah kerjasama yang baik dengan para pengepul, karena kita itu saling membutuhkan ya teman-teman. Pengepul butuh kita, kita pun juga butuh pengepul. Kenapa kita harus menyiapkan pengepulnya terlebih dahulu ya? Karena kita itu pemula ya teman-teman. Jangan sampai kita itu mengambil resiko, dan jangan sampai masa panen tiba pengepulnya belum ada, jadi teman-teman bingung nanti menjual pisangnya itu kemana. Nah, lebih amannya kita cari dulu pengepulnya, jalin komunikasi yang baik dengan pengepul tersebut. Oke, mungkin poin yang pertama ini teman-teman udah paham ya kenapa kita harus mencari pengepulnya terlebih dahulu. Oke, kita beralih ke poin yang kedua. Yang harus teman-teman siapkan itu adalah ilmunya terlebih dahulu ya teman-teman, ilmu tentang budidaya pisang. Banyak kok di channel YouTube lain, termasuk di channel ini juga ada tata cara perawatan budidaya pisang dari nol sampai dengan masa panen ya teman-teman. Nah, ilmu dari budidaya pisang ini nggak harus teman-teman kuasai ya, cukup tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Tahu cara pemilihan bibit, tahu cara penanaman, perawatan, pemupukan, dan penyiraman. Pokoknya masih banyak lagi tentang budidaya pisang. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, poin-poin yang dasar-dasarnya aja dulu teman-teman, yang harus teman-teman kuasai gitu. Yang ketiga, menentukan jenis pisang yang akan teman-teman tanam nanti. Di sini ada beberapa rekomendasi dari saya supaya teman-teman nggak bingung harus menanam bibit pisang jenis apa. Yang pertama itu bisa menanam bibit pisang dengan jenis pisang muli ya. Yang kedua, bisa nanam bibit pisang dengan jenis pisang tanduk atau pisang usuk teman-teman. Nah, yang ketiga ada juga pisang nangka, dan yang keempat ada juga pisang Cavendish. Jika teman-teman sudah menentukan bibit pisang apa yang akan teman-teman tanam nanti, barulah teman-teman mencari tahu bibit pisang yang bagus dan berkualitas itu seperti apa. Ini minimal sekali ya rekomendasi dari saya, jangan memilih bibit pisang yang berasal dari indukan yang terkena penyakit fusarium. Karena jika kita memaksakan menanam bibit dari indukan yang terkena penyakit fusarium, itu potensinya cukup rendah ya teman-teman. Jadi jarang sekali hidup, meskipun hidup nanti nggak akan berbuah, karena si anakan tersebut atau si bibit tersebut sudah kemungkinan besar sudah terinfeksi penyakit fusarium. Oke, untuk poin yang keempat, menentukan lokasi lahan. Carilah lahan yang seterbuka mungkin teman-teman. Jangan sampai di area sekitar lahan kita itu banyak sekali pohon-pohon yang tumbuh, karena itu bisa menutupi sinar matahari ya. Dan yang kelima, tata cara penanamannya teman-teman. Jika teman-teman sudah menyiapkan bibitnya, barulah teman-teman tanam tuh si bibit pisangnya dengan jarak minimal sekali ya. Kalau misalkan jenis pisang muli, bisa teman-teman gunakan jarak 2 meter kali 2 meter. Nah, kalau misalkan jenis pisang besar seperti pisang Cavendish, pisang kepok, pisang usuk, pisang tanduk, dan lain sebagainya,
itu minimal sekali dengan jarak 2,5 meter kali 2,5 meter. Jumlah bibit pisang yang harus kalian tanam untuk mendapatkan 1 juta sampai dengan 3 juta per minggu itu berapa? Ini langsung to the point saja ya teman-teman. Untuk mendapatkan 1 juta sampai dengan 3 juta per minggu, dulu saya menanam 1.300 pohon itu dengan jenis pisang muli dan dengan luas lahan 300 bata dan jarak 1,5 meter. Bahkan saya lebih dekat ya teman-teman jarak tanamnya. Tapi nggak apa-apa, hasilnya cukup bagus. Namun untuk mengurangi risiko, teman-teman bisa menggunakan jarak 2 kali 2 meter ya teman-teman. Mungkin jika teman-teman menanam dengan jenis pisang lain seperti pisang busuk, pisang kepok, pisang tanduk, pisang kepenis dan lain sebagainya, pokoknya jenis pisang-pisang besar itu kan bobotnya lebih berat daripada pisang muli. Ya kemungkinan besar kurang dari 1.300 pun juga sudah bisa mencapai 1 juta sampai dengan 3 juta per minggu. Oke, kemudian yang keenam, tata cara perawatan. Nah, ini yang paling saya suka ya dari budidaya pisang. Perawatan budidaya pisang itu sangat-sangat simpel sekali ya teman-teman. Tinggal kita buang anakan pisang, buang daun pisang yang sudah kering, dan lakukan penyemprotan setiap seminggu sekali. Itu pun kalau misalkan kita lagi nggak malas gitu untuk menyemprot. Kalau misalkan teman-teman malas untuk melakukan penyemprotan, ya bisa 2 minggu sekali teman-teman. Dan yang ketujuh tentang tata cara pemupukan. Nah, gunakan jenis pupuk yang dibutuhkan oleh pohon pisang. Kalau misalkan pohon pisang itu masih dalam tahap pertumbuhan, gunakan pupuk yang berimbang teman-teman, seperti teman-teman bisa menggunakan pupuk mutiara dicampur dengan vertipos seperti biasa ya. Saya menggunakan kedua jenis pupuk tersebut karena itu sangat bagus untuk pertumbuhan pohon pisang. Nah, kalau misalkan sudah memasuki masa pembuahan, teman-teman bisa menggunakan jenis pupuk grower ya. Nah, grower itu sangat bagus sekali untuk pembuahan. Campurannya bisa menggunakan vertipos juga atau menggunakan pupuk Posca. Ini cukup susah ya, sangat susah untuk didapatkan karena kita harus menggunakan kartu tani. Nah, di sini kan saya nggak punya kartu tani, jadi saya menggantinya dengan pupuk vertipos. Oke, dan yang kedelapan tentang tata cara penyiraman. Lakukan penyiraman setiap seminggu sampai dengan 2 minggu sekali tergantung dari kondisi tanahnya. Kalau misalkan kondisi lahannya kita masih basah, nggak usah seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyimak ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai usaha di bidang budidaya pisang di next video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.